Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Gempa 6,2 magnitudo di Aceh Barat Daya terasa di Medan. Pengunjung pusat perbelanjaan panik dan berhamburan keluar menyelamatkan diri. Operasi pemberantasan premanisme, polisi menangkap 80 orang di wilayah hukum Polrestabes Medan. Kompolnas menemukan indikasi adanya pelanggaran dalam kasus penembakan oleh Kapolres Belawan yang menewaskan seorang remaja berusia 15 tahun. Ya, Kompolnas menemukan indikasi pelanggaran dalam kasus penembakan oleh Kapolres Belawan yang menewaskan seorang remaja berusia 15 tahun. Saat ini perwira menengah itu sedang menjalani pemeriksaan di sel penempatan khusus Polri. Yang kami hormati Pak Irwasda. Penyelidikan kematian M. Suhada, remaja 15 tahun yang tewas terkena peluru Kapolres Belawan AKBP Olwan Siahaan, terus berlangsung. Berdasarkan investigasi, Kompolnas menemukan indikasi terjadinya pelanggaran. Temuan itu belum dikonfirmasi ke AKBP Olwan Siahaan karena saat ini masih menjalani pemeriksaan di sel penempatan khusus Mabes Polri. Khairul Anam menyatakan masih banyak data yang harus dikumpulkan, diantaranya hasil forensik jejak digital untuk disinkronkan dengan hasil forensik korban M. Suhada. Tapi kalau pertanyaannya begini, apakah ada potensi pelanggaran terhadap SOP yang ada? Dalam konteks penembakan terdapat dugaan pelanggaran terhadap penerapan SOP. Bagaimana respon situasi yang ada dengan tindakan yang diambil? Dugaannya ada. Nah, kami belum bisa memastikan bagaimana kisah ceritanya detail karena memang Pak Kapolres sekarang sedang dipaksus di Propam. Nah, namun demikian ada dua hal dalam konteks ini yang menggali sedetail-detailnya, sekomprehensifnya atas peristiwa tersebut. Apalagi kemarin juga beberapa hari ini juga tim Propam juga melakukan pendalaman. Jadi tidak hanya mendapatkan informasi dari Pak Kapolres, tapi pendalaman semua pihak. Menurut Anam, indikasi pelanggaran prosedur menyangkut tindakan yang harus diambil saat terjadi serangan yang mengganggu ketertiban umum. Sebelumnya diberitakan seorang remaja 15 tahun tewas tertembak Kapolres Belawan saat terjadi tawuran di pintu masuk tol Belawan pada Minggu dini hari pekan lalu. Terkait insiden ini, AKBP Olwan Siahaan dinonaktifkan sebagai Kapolres Belawan. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan. Pencurian sepeda motor di sebuah wihara di Kota Medan terekam kamera pengawas. Dalam aksinya pelaku mematahkan stang motor yang terkunci sebelum membawa kabur motor curian. Dari rekaman pengawas terlihat seorang pria menggunakan jaket berwarna hitam mengendap-endap masuk ke dalam wihara di kawasan Jalan Pukat 7, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan pada 6 Mei 2025. Melihat situasi wihara yang sepi, pelaku langsung menghampiri sepeda motor milik pengurus wihara yang diparkir di halaman samping wihara. Pelaku dengan cepat mematahkan stang motor, kemudian mendorong sepeda motor hasil curian keluar wihara sebelum kabur. Penjaga wihara menyatakan pencurian terjadi hanya berselang 20 menit setelah ia memarkirkan sepeda motornya. Bawa pergi sama dia, ditinggal sama cuma helmnya saja. Itu ada berapa orang pelakunya, Bang? Ada 2. Tapi yang paling nampak mukanya itu yang dari sini CCTV itu. Yang lainnya belum nampak wajahnya. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian belasan juta rupiah karena sepeda motor yang hilang baru saja dibeli beberapa bulan lalu. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Ya, kita beralih ke informasi lain. Ratusan calon jemaah haji Kabupaten Simalungun mengikuti prosesi tepung tawar haji sebelum berangkat ke Tanah Suci. Mereka yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 22 ini bakal diberangkatkan pada tanggal 27 Mei 2025. Prosesi tepung tawar diikuti oleh jemaah calon haji Kabupaten Simalungun yang akan berangkat pada 27 Mei nanti. Kegiatan tepung tawar dilakukan oleh Bupati Simalungun di halaman Masjid Asy-Syuhada, Korem.
212 calon jemaah haji asal Kabupaten Simalungun ini berkumpul untuk mengikuti doa bersama dan tepung tawar sebagai simbol keberkahan dan keselamatan. Alhamdulillah, tepung tawar calon haji dari Kabupaten Simalungun telah selesai dilakukan sebanyak 212. Dan berangkat pertama nanti adalah kloter 15, berangkat tanggal 19, kemudian kloter 22 yang berangkat tanggal 27 bulan Mei ini. Insya Allah semuanya sehat, untuk kita harapkan mereka berangkat dengan jumlah yang tadi 212 dan akan kembali juga seperti itu. Dan ini tentunya saya lihat para jemaah calon haji ini sehat-sehat dan semuanya yang sudah menanti sekian lama akhirnya berangkat ke Tanah Suci. Tahun ini rombongan jemaah calon haji Kabupaten Simalungun termuda berusia 25 tahun, sedangkan yang tertua 89 tahun. Awalnya saya ikut ini Pak, pelimpahan dari orang tua saya. Orang tua saya udah meninggal, jadi dilimpahkan ke saya Pak. Itu tahun berapa itu? Kurang lebih 13 tahun yang lalu, saya lupa. Apa yang kami semua laksanakan di sana berjalan dengan lancar, tanpa hambatan apapun, dan semua jamaah Simalungun sehat selalu, pulang dengan keadaan sehat, lengkap semuanya. Jemaah calon haji termuda menggantikan sang ibu yang sudah meninggal dunia. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Simalungun. Ya, sementara itu rombongan jemaah calon haji Indonesia terus berdatangan ke kota Mekah, Arab Saudi. Sampainya di Mekah, para jemaah menjalankan ibadah umroh. Setelah sekitar 2.800 calon haji asal Indonesia tiba di Mekah pada hari Sabtu, hari ini rombongan jemaah haji asal tanah air kembali tiba. Jemaah calon haji asal Indonesia mulai melaksanakan umroh wajib yang menjadi bagian dari pelaksanaan haji tamatu. Jemaah calon haji melaksanakan tawaf, sa'i hingga tahalul. Ya, alhamdulillah kami baru saja tiba di Makkah, Arab Saudi setelah menempuh perjalanan dari Indonesia sejak hari Minggu kemarin. Dan kami tiba di Jeddah lalu melanjutkan perjalanan menuju ke Mekah, dan di sini untuk sementara saya bersama dengan 160 lainnya petugas penyelenggara ibadah haji ini akan istirahat sejenak. Lalu setelah itu kami akan menuju ke Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah umroh wajib sebagai bagian dari haji tamatu. Jika melihat dari data saat ini di Makkah, Arab Saudi ini sudah ada sekitar 5.600 lebih jemaah calon haji asal Indonesia, dan masih ada juga 3.000 lebih jemaah calon haji dari Indonesia yang dari Madinah akan melakukan perjalanan menuju ke Makkah, Arab Saudi. Saya Nabil Abiyasa melaporkan dari Makkah, Arab Saudi. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Sumatera Utara hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Teatrika Putri berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.